FC. Ini dia dengan gol saudara Dolar. Di depan kami terus memberikan instruksinya kepada anak asuhnya yang menurunkan kembali di mana seorang Dolar. Official team 23 ada Wahid, 5 ada Niza, 46 Imam, Fahmi 10, 12 ada Peng, Ainul 9, 11 Wawan. Baik, kita saksikan kepada penonton. Ini dia pertandingan perebutan juara ketiga antara Bala FC berhadapan dengan Sriwijaya. Dua tim yang kembali memasuki lapangan pertandingan. Ini dia, kita saksikan wajah-wajah pemain yang akan mengincar dalam kemenangan juara ketiga. Inilah tim yang solid yang kita tahu dalam lolosnya untuk merebut kembali juara di turnamen Liga Harga. Baik Sriwijaya, baik juga Bala hidup mati mulai dari babak penyisian lolos 32, meloloskan 16, kembali bertempur di 8 besar dan merebut kembali kita tahu semifinal dan akhirnya kembali lagi dalam pertandingan akhir bulan ini untuk merebut juara ketiga. Itulah dia keluhan yang kita tahu dua tim yang dibawa dengan masing-masing gol yang bermain. Baik Bala Sriwijaya. Baik, kita saksikan langsung mengarahkan perhatian kita ke lapangan. Ini dia coin toss yang akan dilakukan kembali dari dua kapten tim, baik Sriwijaya dan juga Bala. Baik, tim panjang. Ini dia, kita saksikan kembali. Pertandingan dimulai dengan babak yang pertama. Bukan bola tadi dengan kick off yang dilakukan dengan satu pemain Bala mencoba langsung tadi mendapatkan bola long ball atau umpan panjang yang masih sedikit melebar. Kembali bola Sriwijaya, masih pemain Sriwijaya mencoba dengan dia. Kita saksikan ini pemain baru saudara Fahmi yang 1, 2, 3 kali mungkin off dalam pertandingan dengan kartunya. Kembali lagi laga akhir dia dapat bermain lagi kepada satu tim satu bendera yang kita tahu Sriwijaya sudah Fahmi ini. Kita saksikan di sana sangat nyaman dia yang kembali lagi bisa bertanding karena sekian dalam pertandingan kena hukuman yang kita tahu. Jadi dia kembali bola kita saksikan penonton ke lapangan. Sebuah peluang yang mencoba dapat berbahaya Ainul tadi bergeraknya hampir saja Lamela dari lini pertahanan, kehilangan konsentrasi di sana, kehilangan bola untuk bisa melakukan di mana memblocking tadi. Untung saja Ainul masih jauh. Ada Pendi yang mencoba dipotong Lamela. Masih Lamela bergerak kembali ke depan dia langsung. Untuk oleh Jia, masih Jia. Tim Bala mencoba dia. Bala cukup sabar berikan pada Jarod. Masih Jarod. Masih seorang Jarod ke depan berikan pada Nanda. Nanda dorong pada sayang 1-2 dalam permainan dia. Gagal kita saksikan bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja kick off tadi. Yang mencoba ada Ima ke belakang pada Nija. Masih Nigar kerjasama kepada Fahmi. Masih Fahmi sendirian di tengah mencoba sedikit melebar posisi dari sisi kiri mencoba lakukan dalam serangan pada Imam lagi. Masih seorang Imam Sriwijaya ke belakang pada Fahmi. Masih Fahmi kuasai bola dia. Angkat bola berbahaya langsung umpan. Dia masih dengan tenang kembali menjaga gawang. Ini dia dari tim Bala mencoba kita saksikan dengan penjaga barunya penjaga gawang. Ini dia Faisal. Oleh yang kembali kick off saja kita saksikan tadi dalam tendangan gawang. Balik bola pada Ninja kerjasama kepada ini maksudnya. Lepas bola berbahaya ada Adam sendiri yang ambil kawan Jia. Berbahaya Nanda. Coba berikan pada jauh. Yang kehilangan momentum lagi. Bola ini kuasai balik dengan pemain Sriwijaya. Kerjasama dalam strategi dua tim yang kita tahu. Ini dia. Kita saksikan kembali memiliki pemain-pemain yang dengan materi sama. Berbahaya juga dalam peluang dari tim Sriwijaya. Tapi kandas dalam melakukan di mana mencoba dalam memberikan daya serang. Hanya bola kembali kita saksikan dalam penguasaan pemain dari tim Bala. Ini saja berikan kepada Faisal kembali penjaga gawang. Kita saksikan di sana ada penjaga gawang yang mencoba kembali Faisal. Coba keluar dari sarangnya memberikan umpan dalam kerjasama umpan panjang ke depan pada Adam. Masih seorang Adam. Ini ke belakang pada Jarod. Masih Jarod pindahkan mencoba sedikit melebar Nanda. Coba kembali mengakhiri dengan penyelesaian dia masih sedikit di mana lemah dari bola. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik, kita saksikan kembali penonton. Ini dia peluang yang mencoba berbahaya lagi. Sebuah syuting yang dilepaskan dari pemain Sriwijaya. Itu dia kita saksikan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik, kita saksikan ini dia satu peluang yang mencoba lagi dari Ainul. Mencoba dari tim Sriwijaya.
Kita saksikan umpan sedikit melebar kembali, kita saksikan di sana. Apakah bisa kita saksikan? Oh, sayang bola. Hampir saja. Balik kepada Fahmi. Kerjasama dia ke tengah lagi kepada Jian, mencoba. Ada Ninja dia memberikan kembali umpan panjang ke depan. Masih gagal pemain dari tim Sriwijaya. Ada Nanda, masih Nanda bergerak dari depan Lamela. Masih Lamela mencoba kembali. Kita saksikan di sana. Satu kerjasama masih dalam peluang, masih menanti dari tim Bala-Bala. Ini dia umpan melebar ke kanan, kontrol bola dengan tenang lagi. Oh, bola saya meninggalkan garis lapangan permainan. Dan juga kepada penonton seluruhnya yang kami cintai, kerabat dalam saudara, ini dia adalah pertandingan dalam perebutan juara ketiga. Baik kepada penonton seluruhnya, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Pak Kastim yang juga hadir langsung untuk menyaksikan laga perebutan juara 3. Ini dia antara Bala-Bala dan Desa Pengambengan yang akan berhadapan. Ini dia perebutan dengan satu tim, yaitu Sriwijaya Tegal Padang Timur. Siapakah yang akan membawa dalam posisi juara ketiga nantinya? Ini dia permainan yang masih cukup baik di lapangan, sebuah strategi dari kedua tim. Perlahan-lahan Imana sedikit mencoba dengan permainan. Ya, kita tahu berhati-hati lagi kedua tim dalam merebut atau partai puncak bisa dikatakan dari kedua tim ini, karena bertanding terakhir mengakhiri dalam laga dalam perebutan juara ketiga, di mana kita saksikan skor yang masih dalam keadaan kacamata imbang 0-0, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kembali peluang yang mencoba di sana. Satu kerjasama dari ini lagi mencoba kembali ke depan. Ini dia dalam satu ruang kerjasama. Terbaca bola kembali oleh pemain dari tim Bala-Bala. Ada Lamela, hindarkan pada Adam. Masih Adam ke belakang pada Jarod. Masih seorang Jarod pada Adam, angkat bola, berikan pada Jia, ke belakang dia. Jarod angkat bola melambung di udara. Ia mencoba menciptakan sebuah peluang, tapi sayang masih terlalu jauh tadi. Terbayar ada Pendi kembali mencoba dari Sriwijaya. Ada Fahmi, masih seorang Fahmi, masih Fahmi ke tengah dia, mencoba berikan pada Ain. Oh, susah kembali. Lamela masih melindungi bola dengan tenang. Pemain belakang orang terakhir tadi dari tim Bala-Bala mencoba, kita saksikan menghalau bola ke depan, tapi masih keluar meninggalkan lapangan permainan untuk berikan umpan dalam kerjasama yang gagal, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Satu peluang dari Fahmi. Ada Pendi. Sayangnya kembali seorang Pendi, itu dia di mana umpan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Pendek lagi bola pada Jarod. Masih pada Jarod. Jarod umpan panjang langsung. Lalu cepat tadi melepaskan, di mana peluang penyelesaian bola akhirnya masih jauh, gagalnya dalam peluangnya dari tim Bala-Bala. Masih bola dan puas pada Fahmi, masih seorang Fahmi, angkat dia, kita saksikan dalam kerjasama. Ini dia kembali mencoba umpan-umpan pendek pemain dari Sriwijaya, mengandalkan sebuah strategi lagi, mengembangkan permainan Sriwijaya. Berbahaya berikan pada Wawan, ada Fahmi yang mencoba Pendi. 1-2 dalam permainan yang mencoba untuk bisa melepaskan sebuah shooting tadi. Bergeraknya dengan pemain-pemain ujung tombak yang kita tahu pemain depan dari Sriwijaya masih tertutup dengan pemain belakang yang rapat dalam barisan pertahanan sangat kokoh. Ini dia dari tim Bala-Bala, cukup baik dalam pertahanan. Kita saksikan di sana yang belum bisa terbongkar oleh pemain Sriwijaya. Masih Sriwijaya. 1-2 kerjasama pada Fahmi. Oh, hampir saja sedikit tadi berubah arah bola dalam sapuan pemain Lamela. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan sepak pojok. Satu peluang yang bisa dikatakan sedikit berbahaya di lini pertahanan dari tim Bala-Bala. Ini dia sebuah peluang yang kita masih menanti siapakah yang akan bisa lebih cepat unggul sementara nantinya, karena pemain skor yang masih tetap dalam keadaan kacamata ini. Tendangan penjuru sudah lakukan. Ada Jarod yang mencoba kembali mengheading bola atau mencoba menyundul bola kembali keluar, hanya menghasilkan sepak pojok. Sudah lakukan dia dari Pendi. Sriwijaya lepas, ada Fahmi mencoba bergerak dengan sebuah shooting dan mengakhiri lagi, masih gagal. Aima masih Sriwijaya terus melakukan tekanan, pindahkan bola ke tengah lagi. 1-2 dalam kerjasama, kita saksikan ada Pendi mencoba berikan pada Wawan, masih Wawan, masih gagal, dibantu oleh Aima. Bergerak kembali Jia, duel yang terjadi, pressing ketat. Itu dia kita saksikan. Ke belakang saja lebih sabar, berikan pada Dija, mencoba kepada Ima. Masih Ima, masih seorang Ima. Sriwijaya terus melakukan tekanannya. Ini dia. Salah dibalik, salah umpan ada. Oh, sayang. Kita saksikan di mana handsball yang terjadi Jia tadi. Kontrol bola yang membuat gagalnya untuk melakukan serangan balik.
Sebuah kesalahan hampir saja dari saudara Imam tadi, hanya menghasilkan tendangan bebas. Setelah handsball kita saksikan di mana bola menyentuh tangan Jian. Dia kembali melakukan sebuah serangan. Saudara Imam, masih Imam, umpan ia mencoba melambung di sana. Sebuah strategi yang cukup baik, masih mampu diselamatkan dengan penjaga gawang Faisal. Dia ke depan kembali bergeraknya, ada Nanda, angkat kepada Teddy, kerjasama kembali ada Jian di sana, mencoba tim bala-bala, lepas lagi, gagal, kandas dalam serangan bala-bala. Bagaimanakah dengan satu tim Sriwijaya mengandalkan pertahanan, ada Nijar ke depan pada Ainul, masih seorang Ainul, masih Ainul, bawa bergerak pada Fahmi ke tengah, lagi kepada Wawan, Fahmi lagi mencoba, ini dia seorang Fahmi, masih Fahmi mencoba sedikit lebar kepada Imam dari sisi kiri melakukan serangan tim Sriwijaya, masih susah rapat itu dia kokoh benteng pertahanan bala-bala, mencoba lagi Sriwijaya mengembangkan dalam permainannya. Bagaimanakah untuk bisa lebih cepat memecah dari kebuntuan, masih agak susah, berbalik kali ini ada Jarod, bala-bala yang membawa kembali, mencoba membalikan dalam sebuah serangan. Kehilangan bola, itu dia momentum dalam melakukan serangan pemain dari tim yaitu bala-bala, hanya menghasilkan goal kick saja. Baik penonton, kita saksikan menit yang sudah berjalan kembali dalam babak yang pertama perebutan juara ketiga. Ini dia 0-0 masih terjadi di papan skor. Bagaimanakah dengan nantinya, siapakah yang akan keluar sebagai juara ketiga di Liga Tarkam Desa Banyu Biru? Karena poin dia masih kita tahu di mana posisi skor yang masih 0-0. Sebuah tekanan mencari ruang kembali di sana, lebih cepat lagi Teddy untuk kembali memotong, menggagalkan dalam satu serangan pemain dari Sriwijaya ini. Ada Nanda, masih Nanda bergerak berikan pada Ada, bala-bala menekan dia, 1-2 ruang dalam kerjasama. Ada Teddy ke belakang, mencoba masih Teddy bergerak sedikit melebar ke sisi kiri, ada Jarod, masih Jarod angkat bola, umpan udara, mencoba dinanti Nanda. Teddy yang mencoba sedikit menghalau bola, memberikan satu peluang kembali dari tim bala-bala. Ini dia sepak pojok, kita saksikan satu peluangnya yang mencoba dari tim bala-bala. Nanda, bagaimanakah sebuah strategi dari sepak pojok tim yaitu bala-bala? Ini dia sebuah serangan yang mencoba, masih gagal. Bola kembali penguasaan dari tim Sriwijaya, mencoba dengan Fahmi, masih Fahmi kuasai bola di sana. Terus sedikit untuk menggocek, melewati satu pemain, ada terlewat dia dengan Fahmi. Umpan berikan kepada Wawan, maksudnya Lamela, masih sangat baik Lamela untuk bisa menjaga sebuah serangan yang dilakukan dari tim Sriwijaya. Masih gagal kandasnya serangan Sriwijaya. Bagaimanakah dengan satu tim ini dia yang mencoba bala-bala mengembangkan permainan keluar dari tekanan Sriwijaya. Ini dia dari sisi kanan ada memberikan umpannya kepada Jian, masih Jian, Adam lagi mencoba berikan umpan pada Nanda, berbahaya, jabret, belum bisa, ia mencoba kedua kalinya, agak susah kita saksikan 1-2 dalam permainan yang dilakukan dari tim yaitu bala-bala. Masih gagal dia mencoba di sana, berbalik lagi dalam serangan. Ini dia dari tim Sriwijaya, potong saja bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Baik dulu dalam permainan menit yang sudah berjalan babak yang pertama. Baik juga penonton yang mungkin baru saja menyaksikan laga dalam pertandingan perebutan juara ketiga di Liga Tarkam Desa Banyu Biru. Dua tim yang masih membuntu dalam serangan untuk bisa memecah dari kebuntuan strategi yang sudah dimainkan, di mana dua coach pelatih yang terus memutar otak apa yang diharapkan, siapakah yang akan membawa dalam gelar juara ketiga. Ini dia dari kedua tim. Ini dia kembali sebuah serangan yang mencoba dari tim bala-bala. Mandalkan ada Jarod, sangat jauh tadi bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih susah dari kedua tim untuk bisa menciptakan lebih cepat, di mana ancaman-ancaman berbahaya itu dia. Karena di mana kokohnya benteng pertahanan strategi yang dibuat dalam laga akhir dari kedua tim ini. Ini dia kembali bola dalam kuasa kita saksikan dari tim Sriwijaya. Masih Sriwijaya. Dapat kembali mencoba sedikit melebar ke kanan. Satu kerjasama yang mencoba di sana. Masih kandas lagi. 1-2 dalam permainan yang mencoba di sana kita saksikan dari tim Sriwijaya. Berikan pada Ainul. Masih Ainul ke tengah, dia berikan pending maksudnya Lamela. Lagi-lagi memotong bola. Bergerak kembali kita saksikan. Ini dia satu peluang yang mencoba dari pemain Sriwijaya. Masih Sriwijaya, lebih sabar, coba berikan kepada rekannya Nijar tadi, ada Imam, masih Imam, Nijar lagi mencoba di sana.
1-2 sedikit memancing pemain-pemain dari tim Bala-Bala keluar. Ini dia berbahaya, lepas dari kawalan, mencoba dari Bala-Bala melakukan serangan balik. Masih gagal Pendi, balikan bola ke pertahanan pada Imam, angkat bola, umpan panjang ke depan maksudnya kepada Wawan. Lagi-lagi momentum yang melakukan dalam serangan Sriwijaya. Masih kandas, balik lagi bola, ada Nanda, masih Nanda bergerak kembali, kita saksikan di sana. 1-2 ruang dalam kerjasama, ini dia makanan yang dilakukan, kita saksikan. Agak susah kembali, kita saksikan di sana. Satu peluang yang mencoba kembali dari tim Bala-Bala. Ini dia Sriwijaya yang melakukan tekanan, mencoba. Ada Pendi, sayangnya itu dia kembali untuk bisa melindungi bola. Saudara Pendi susah tadi, bola keluar meninggalkan garis lapangan. Hasil kanan ke dalam, mencoba duel kembali di sana. Ada Teddy, indah bola dia berikan pada Nanda. Masih Nanda bergerak kembali sendirian, Nanda yang mencoba, kali ini kita saksikan. Masih dengan tenang kembali, ini dia saudara Fahmi. Fahmi berikan pada Pendi, masih Pendi, masih seorang Pendi berikan dia pada Imam, lagi mencoba ke kanan, ada Ainul. Seorang Ainul bergerak kembali mencoba dari sisi kanan. Kita saksikan angkat bola yang mencoba. Masih dalam melakukan serangan, kita saksikan di sana ke belakang lagi. 1-2 ruang yang agak susah pemain Sriwijaya untuk lebih cepat kembali melepaskan. Di mana tekanan dan dalam serangan. Baik penonton, balik lagi kita mengalihkan perhatian ke lapangan. 0-0 masih terjadi, dua tim yang masih dalam kebutuhan, itu dia. Masih menanti lagi dalam serangan yang dilakukan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Satu peluang yang mencoba, ini dia. Satu pemain yang mencoba dari tim Bala-Bala. Lagi-lagi serangan dari Sriwijaya yang berbalik. Masih Sriwijaya berikan pada Fahmi. Masih Fahmi dorong dia pada Ainul dan mencoba Wawan. Satuin lagi. Masih kandas dan gagalnya bola yang masih bisa dihalau kembali keluar, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia kembali keluar yang mencoba dan Pendi yang mengarahkan bola. Sebuah syuting keras yang dilepaskan dari sebuah tendangan Pendi tadi yang masih sedikit mengenai satu pemain belakang dari tim Bala-Bala. Ini dia satu peluang kembali mencoba sepak pojok dari tim Sriwijaya. Ancaman kembali masih terjadi dari Sriwijaya. Ini dia Pendi sudah lakukan. Potong lagi bola keluar. Kedua kalinya sepak pojok yang didapatkan Sriwijaya. Ini dia dari Pendi lagi. Bagaimanakah strategi sepak pojok Sriwijaya? Potong saja, ada Jarod dengan tenang kembali. Bola yang dapat terkontrol dengan mudah oleh Jarod. Serangan yang mencoba kembali keluar dari tekanan. Ini dia Bala-Bala. Balikan bola kepada Jia, masih Rami. Ini dia Teddy, masih Teddy. Teddy yang terus dibayang-bayangi dengan Ainul ke belakang pada Jarod. Dorong dia. Kesalahan terjadi dari Jarod memberikan umpannya. Kandas dan gagalnya satu peluang. Balik lagi bola kepada pemain Sriwijaya. Ada Lamela bergerak dengan Fahmi. Masih Fahmi, masih seorang Fahmi. Kita saksikan di sana umpan dalam kerjasama. Ini dia satu serangan yang dilakukan Sriwijaya yang mencoba dengan Ainul. Berikan pada Fahmi, angkat bola ya. Itu dia bola terlalu dekat dengan penjaga gawang, terlalu mudah untuk bisa kembali diselamatkan. Balik dari tim Bala-Bala mencoba mengandalkan strategi, bergerak di mana Wahid sedikit keluar tadi. Cukup tepat dengan keputusan berbahaya dan akhirnya Fahmi pembuka. Itu dia dalam gol yang dibuat. Cukup mudahnya seorang Fahmi tidak terkawal dengan pemain-pemain Bala-Bala. Bagaimanakah dengan sebuah tendangan Fahmi tadi menciptakan gol. Ini dia ruang yang sangat bebas. Proses terjadinya gol yang dibuat Fahmi. 1-0 sementara keunggulan tim Sriwijaya. Itulah gol yang dibuat yang cukup baik dari seorang Fahmi. Salah satu pemain yang off 3 kali pertandingan yang tidak bisa karena sedikit hukuman kartu merah. Kembali lagi di laga akhir, itu dia memberikan yang terbaik kepada satu timnya, membuat gol, pencetak. Itu dia gol istimewa seorang Fahmi, pemain yang selalu memberikan, itu dia pertandingan atau memberikan di mana kualitas di tengah lapangan. Sebuah tendangan-tendangan yang mematikan setelah tadi tidak terkawal dengan pemain Bala-Bala. Fahmi melepaskan tendangan kerasnya, langsung merobek gawang. Gagalnya Faisal untuk bisa menyelamatkan gawangnya dari tim Bala-Bala ini. Baik, 1-0 sementara unggul dari tim Sriwijaya. Fahmi tadi proses membuat gol, itu dia sangat istimewa. Kita saksikan bagaimanakah dengan tim Bala-Bala, waktu yang masih panjang, maka kembali bisa menyamakan. Kita tunggu saja.
Ini dia yang menghasilkan tendangan gawang saja. Bermainnya sedikit kembali mengatur tempo dua tim ini. Bermain hati-hati. Ini dia kembali pada Jia. Masih Jia yang mencoba kembali dorong. Tidak ada pengawalan. Hampir saja satu peluang yang berbahaya kembali diciptakan dari tim bala-bala untuk bisa mengancam gawang wasit. Tapi sayang penyelesaian masih melebar dari gawang wasit. Gagalnya untuk bisa menyamakan. Dan kembali lagi kami mohon, itu dia di mana kerjasamanya kepada seluruh penonton. Mungkin banner yang kami pasang dari panitia kami mohon tidak diduduki atau itu dia ditekan. Kami mohon supaya nantinya kita dalam laga final besok memberikan yang terbaik. Sekali lagi kami mohon untuk Tribun Barat, salah satu penonton di Tribun Barat pojok selatan, kami mohon jangan menekan di mana banner kami yang sudah dibikin oleh Bapak Panitia. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Itu dia, kami ucapkan terima kasih. Baik, aja menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan penonton. Satu peluang yang mencoba. Ini dia dalam satu kerjasama mencoba dari tim Sriwijaya. Ada seorang Fahmi, masih Fahmi. Ini dia salah satu pemain dia mencetak sebuah hat-trick tadi yang cukup baik. Lagi-lagi Sriwijaya memberikan ancaman, tapi sayang lawan penyelesaian lagi-lagi tidak sempurna yang membuat sedikit melenceng tadi bola untuk bisa kembali menggandakan kedudukan dalam menit-menit yang berjalan di babak yang pertama ini. Gagalnya Sriwijaya untuk bisa menggandakan kedudukan. Bagaimana dengan tim bala-bala yang masih membuntu dalam serangan? Ini dia terus dikawal dengan Bang. Masih ada Jia, masih Jia. Oh, alah tadi kita saksikan di mana Jia untuk bisa memberikan satu ruang kerjasama pada rekannya. Gagal dari tim bala-bala ini, hanya menghasilkan tendangan gawang saja Sriwijaya. Ini dia satu peluang yang kembali mencoba ke depan. Langsung bola dalam kuasa pemain Sriwijaya. Masih Sriwijaya. Kita saksikan di sana mencoba pendek saja dalam satu kerjasama. Balik lagi bola, ada satu pemain. Ini dia Fahmi, masih Fahmi ke kanan dia yang mencoba kembali memberikan umpannya. Balik 1-2 dalam sebuah serangan yang dilakukan. Angkat bola, ini dia kembali sebuah tekanan yang mencoba. Ya sayang air terlalu lemah. Bola juga sedikit mengarah kepada salah satu penjaga gawang itu yang mungkin kembali gagalnya pemain-pemain dari tim Sriwijaya untuk bisa memecah kembali atau menggandakan keunggulan lebih besar. Itu dia yang harus lebih cepat juga. Bagaimana bala-bala tertekan oleh pemain Sriwijaya ini. Itu dia kita saksikan bala-bala yang belum bisa mengimbangi dalam permainan, melakukan ancaman. Sekian ancaman, lagi-lagi kita saksikan dari tim Sriwijaya ini melakukan tekanan hampir saja untuk bisa kembali menggandakan, memperbesar kedudukan Sriwijaya. Tapi sayangnya gagalnya dengan ujung tombak dari pemain Sriwijaya. Baik, lagi bola kita saksikan dalam penguasaan pemain dari Sriwijaya. Ini dia ada Imam yang mencoba kembali melebar ke kanan, mengalirkan kembali satu serangan. Gagal bola yang terlalu melebar dalam umpan. Itu dia kembali yang membuat kembali bola keluar, meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Bala-bala dengan Jarod, angkat bola ke depan, ada Jihad yang menanti di sana. Pas kembali tidak terjangkau dengan Jihad tadi. Bola yang nyaman buat Wahid, kembali diselamatkan. Tidak mau ada kebobolan dari tim Sriwijaya. Itu dia sangat cukup baik kita saksikan rapinya dalam pertahanan Sriwijaya. Ada Fahmi lagi yang mencoba dia. Kita saksikan di sana apa yang terjadi dengan Fahmi. Balik lagi bola. Kita saksikan Sriwijaya melakukan serangan, merubah arah serang dari sisi kiri ke tengah. Dia mencoba berikan kepada Wawan, dapat diselamatkan. Kembali bola, ini dia dalam serangan pemain-pemain Sriwijaya. Masih ada Ainun, berikan belakang pada Wawan, masukkan pada Imam. Imam berikan Wawan, Wawan pada Imam. Masih selamat lagi bola, bantu oleh Niza. Niza ke kanan pada Fahmi. Masih Sriwijaya, skill individu yang mencoba dengan seorang Fahmi ini. Masih Fahmi, masih Fahmi, masih Fahmi, masih Fahmi mencoba berikan pada Ainun. Angkat bola ya, lagi-lagi hilangan momentum untuk melakukan serangan pemain Sriwijaya. Itu dia yang menghasilkan lagi-lagi berbalik. Bagaimanakah keluar dari tekanan anak-anak bala-bala? Ini dia dengan seorang Jihad. Masih Jihad, masih Jihad. Angkat yang mencoba berikan ke kiri. Dia ada Jarod, shooting dan belum bisa kembali. Belum lagi bola ada tidak Oden. Lagi-lagi kita saksikan serangan dilakukan bala-bala yang mencoba untuk melakukan di mana ancaman, tapi sayangnya penyelesaian
Itu dia yang terjadi gagalnya pemain bala-bala ini. Balik lagi bola, Sriwijaya melakukan ancaman dengan seorang Imam. Masuk kami Wawan tadi, masih kandas. Bagaimanakah dengan bala-bala, mampukah keluar dari tekanan? Ini dia kita saksikan duel yang terjadi di lapangan tengah. Yang mencoba di sana kembali ada Fahmi, masih Fahmi, yang mencoba di sana. Masih Fahmi berikan pada Wawan, yang mencoba berikan pada Wawan lagi. Masih susah, rapat masih, itu dia. Bagaimanakah dengan main-main belakang dari tim bala-bala ini? Tidak mau lagi-lagi ada kesalahan untuk bisa memberikan ruang terhadap pemain dari Sriwijaya. Ini dia dari Sriwijaya mencoba dengan Fahmi. Masih Fahmi, cukup sabar, dia pindahkan bola kepada seorang Imam. Ada Imam umpannya kepada siapa? Ainul di sana mencoba ke depan kepada satu pemain dia. Masih belum bisa mencetak kembali, memberikan atau menggandakan dari seorang Imam tadi. Balik lagi bola, bala-bala yang melakukan serangan dengan jihad, shootingan terakhir. Itu dia kita saksikan, sedikit mencoba memblok atau sedikit mengalirkan bola berubah arah dari saudara Wahid tadi. Tendangan keras yang dilepaskan oleh saudara Jihad, masih gagal bola yang rupanya keluar meninggalkan lapangan permainan. Baik penonton, itu dia pertandingan yang sudah sekian menit waktu berjalan di babak yang pertama ini, di mana skornya masih sementara 1-0 unggul Sriwijaya. Baik penonton, kembali lagi kita mengalihkan perhatian ke lapangan. Jangan lari. Sabar. Masih menanti lagi ada Fahmi, masih Fahmi. Fahmi berikan kepada Imam, masih Imam. Sriwijaya melakukan serangan yang kandas, lampas juga. Bagaimanakah dengan stamina dua tim? Kita tahu sangat menguras. Mungkin ada jadwalnya, itu dia. Kita tahu bagaimanakah bisa memulihkan dalam stamina 3 hari off. Dalam kita tidak mengadakan pertandingan, membuat dua tim yang bisa memiliki kembali. Itu dia yang kita harapkan dalam pertandingan merebut juara ketiga ini. Dua tim yang kita saksikan tidak sesuai dengan harapan, mungkin sudah menguras dalam stamina baru saja babak pertama. Itu dia kita saksikan bagaimanakah dengan tim bala-bala ini. Baik, panjang yang mengakhiri pertandingan babak yang pertama. Skor sementara unggul Sriwijaya. Fahmi tadi proses terjadinya gol yang dibuat dari salah satu pemain ini dari Sriwijaya yang membuat kembali sementara keunggulan Sriwijaya dengan 1-0. Baik, itulah pertandingan dari kedua tim yang akan membawa dalam kemenangan siapakah untuk keluar juara ketiga di Liga Tarkam Desa Banyu Biru. Sementara 1-0 di babak yang pertama ini unggul Sriwijaya. Pergantian pemain langsung dari kedua tim ini dia, di mana Jihad bala-bala digantikan dengan seorang Fahmi dan selanjutnya Pendi dari tim Sriwijaya digantikan oleh Ambi. Itulah pergantian pemain langsung karena penyegaran lagi. Kita tahu bagaimanakah dua tim ini mungkin dalam pertandingan yang sudah melelahkan. Untuk pertandingan sangat panjang, mulai dari babak penyisihan, lolosnya ke 32, lanjut ke 16, lanjut lagi ke 8 besar dan juga semifinal, dan diakhiri ini dia dalam perebutan juara ketiga yang melelahkan kembali. Kita saksikan di lapangan setelah babak yang pertama tadi. Kita tahu dengan dua tim ini menguras dalam tenaga, kelelahan yang terjadi, maka dua coach pelatih kembali bisa memberikan penyegaran dengan sedikit mengganti pemain yang ada di bangku cadangan untuk diturunkan babak yang kedua. Itulah perpanjang kembali dibunyikan babak kedua. Selamat menyaksikan dalam lanjutan pertandingan di Liga Tarkam Desa Banyu Biru dalam merebut ini dia juara ketiga. Sebentar lagi siapakah yang akan keluar sebagai juara ketiga? Apakah Sriwijaya dengan kemenangan sementara 1-0 ini mampukah bisa mengamankan dalam kemenangan untuk bisa mengambil juara ketiga, atau sebaliknya bala-bala masih ada waktu di babak kedua untuk bisa menyamakan sekaligus bisa akan berubah keadaan untuk bisa mengambil juara ketiga nantinya. Baik, ini dia sudah berjalan kembali di babak yang kedua. Ini dia pertandingan yang dilanjutkan dari kedua tim. Bagaimanakah dari tim bala-bala yang terus melakukan serangannya? Ada saudara Teddy, masih Teddy yang mencoba terus dibayang-bayangi dengan pemain belakang dari tim Sriwijaya. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Ambing tadi pemain yang baru masuk yang sedikit menghalau bola. Ini dia tendangan sepak pojok, mencoba kembali kita saksikan di sana dari tim Sriwijaya. Masih bisakah
Umpan bola kembali kita saksikan, berbahaya yang mencoba. Hampir saja yang melepaskan tendangan. Ini dia Jarod di menit awal memberikan ancaman di gawang Wahid. Tapi sayang bola yang sedikit masih melambung tadi di atas mistar gawang. Masih selamat. Bola kembali dalam penguasaan pemain-pemain yang ada dari tim Sriwijaya, yang mencoba langsung kembali ke depan dia. Satu kerjasama ada dengan satu pemain di sana. Kita saksikan, ini dia sebuah serangan yang mencoba. Apakah bisa? Kita saksikan kembali dari Sriwijaya. Ada Fahmi yang terus coba dikawal dengan Adam. Masih Fahmi. Masih seorang Fahmi kita saksikan di sana, yang mencoba pick up pada Nijar lagi. Angkat bola kembali ke depan dia. 1-2 dalam peluang kerjasama kita saksikan. Yang mencoba kembali Jarod, merebut bola dari kaki seorang Nijar. Berbahaya berikan pada Teddy. Teddy yang mencoba berlari sendirian, dia melakukan umpan yang sudah dinanti Nanda. Tapi kembali dengan satu pemain belakang yang mampu kembali memblok bola tadi. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Satu peluang yang mencoba kembali kita saksikan di sana dari tim, yaitu Bala-Bala. Ini dia dengan Jarod, mencoba berikan pada Nanda. Masih Nanda, angkat bola. Sangat jauh, di mana umpan dalam kerjasama tidak sesuai dengan harapan. Itu dia gagalnya pemain Bala-Bala. Cukup nyangan bagi pemain belakang dari tim Sriwijaya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja menit yang sudah berjalan. Ini dia babak yang kedua. Bagaimanakah dengan khususnya Bala-Bala belum bisa memecah dari kebuntuan untuk bisa menyamakan. Sriwijaya mampukah kembali bisa menggandakan nantinya? Masih kita menanti di sana. Ada Fahmi, masih Fahmi, masih seorang Fahmi kuasai dan main Bala-Bala ini. Cukup nyaman dia melindungi bola. Pindahkan kepada Nijar, kerjasama ke kanan kepada rekannya Ainul. Masih Ainul, berikan pada Wawan. Masih Wawan, Wawan di sana, masih Wawan bergerak memberikan tusukan. Berbahaya, ada Ainul, Wawan dan masih Ainul. Berikan kepada Fahmi, mencari ruang tembak. Fahmi yang mencoba menciptakan ancaman dengan sebuah shooting yang masih melenceng. Masih gagal untuk bisa kembali menggandakan dalam kedudukan yang diharapkan dari tim Sriwijaya ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik, ada Nanda, kembali ada Adam. Kerjasama di sana kembali kita saksikan. Ini dia satu peluang yang mencoba. Masih susah lagi, kehilangan bola dari pemain-pemain Bala-Bala. Sriwijaya yang mencoba memberikan kembali di mana peluangnya. Ada satu pemain belakang, umpan panjang langsung. Masih lebih dekat dengan penjaga gawang Faisal. Ke depan lagi berikan dengan satu pemain, ada Adam. Masih Adam, masih Adam. Adam sendirian yang mencoba memainkan bola. Kita saksikan umpan berikan pada Jarod. Masih Jarod. Jarod ke belakang kepada Nanda. Ada Nanda, coba sedikit sabar lagi. Fahmi yang mencoba memberikan. Terlalu lemah. Begitu nyaman buat seorang Wahid tadi untuk bisa menyelamatkan dari gawangnya. Di mana sebuah sundulan atau heading seorang Fahmi yang sedikit lemah. Bola yang juga mengarah pada penjaga gawang saudara Wahid tadi sangat nyaman untuk bisa diselamatkan. Balik lagi bola dari tim Sriwijaya. Ini dia Wawan, mencoba menciptakan ruang pada Apik. Tidak sesuai dengan harapan tadi, di mana satu umpan kerjasama yang gagal. Masih kandasnya, ada Nijar lagi Sriwijaya. Bola dalam penguasaan Fahmi, masih Fahmi, pendek ke belakang kepada Nijar. Masih Nijar, pindahkan bola. Itu dia merubah arah dalam serangan. Kita saksikan dari sisi kiri ada Ambing, pemain Sriwijaya dengan Ainul. 1-2 dengan Ambing lagi, mencoba menciptakan satu peluangnya Sriwijaya. Berbahaya, lawan yang masih mampu diselamatkan Faisal lagi. Itu dia kita saksikan di mana penjaga gawang ia mampu kembali menyelamatkan bola dari seorang Faisal. Bola yang kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Amannya kembali, tidak mampu bisa menggandakan lebih cepat pemain-pemain dari tim Sriwijaya ini. Tendangan ke dalam sudah lakukan kembali, mencoba dari tim Sriwijaya. Ke belakang saja lebih sabar kembali melakukan dalam umpannya, kerjasama dalam mengembangkan permainan Sriwijaya. Ini dia ada Imam, masih Imam mencoba menjemput bola tadi, mencoba Imam langsung, masih terlalu jauh, terlalu tinggi. Itu dia umpan yang lagi-lagi masih jauh melambung di atas udara, hanya menghasilkan tendangan gawang. Masih menanti kembali pemain-pemain dari tim Bala-Bala. Ada Adam ke depan kepada Nanda. Masih Nanda umpannya, ia mencoba memberikan pada Teddy, tapi dipotong oleh pemain dari tim Sriwijaya. Ada Fahmi, masih seorang Fahmi. Masih Fahmi dia mencoba di sana 1-2 dalam permainan. Ini dia masih Fahmi, mencoba lebih sedikit sabar. Itu dia mengatur ritme dalam permainan di lapangan babak yang kedua.
cukup nyaman bagi tim Sriwijaya nantinya apabila bisa mengatur ritme dalam permainan. Mungkin waktu dengan 0-1 ini bisa untuk diamankan untuk membawa timnya dalam posisi merebut juara ketiga di turnamen Liga Tarkam, atau sebaliknya Bala-Bala yang terus melakukan serangan untuk bisa lebih cepat karena berpacu dalam waktu di babak yang kedua ini. Tertinggalnya dengan 1-0 itu dia membuat kembali dari tim Bala-Bala harus untuk bisa memecah dari kebuntuan. Ini dia sebuah peluang kembali mencoba di sana dalam serangan dari pemain Bala-Bala. Ada Jarod, angkat bola lebih cepat, ada, ya, masih belum tepat pada sasaran. Seorang Adam melepaskan dalam satu tendangan. Itu dia gagalnya untuk bisa menyamakan dalam kedudukan di mana peluang yang sangat baik. Nyamannya buat seorang Adam, sayang. Itu dia penempatan bola lagi-lagi masih kurang sempurna. Masih gagal dia dalam satu peluangnya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Dan rupanya sedikit pelanggaran di lapangan. Itu dia terjadinya kembali dari tim Sriwijaya, di mana Fahmi tadi mungkin gagal mengarahkan dalam satu tendangan bebas. Ya, diblok oleh pemain Sriwijaya. Dan umpan lambung tadi, bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia kembali bola. Nijar mencoba ke belakang beri kepada Imam. Sriwijaya mencoba melakukan serangan dari sisi kiri ke belakang lagi. Kita saksikan di sana satu umpan dalam satu kerjasama yang mencoba di sana pemain-pemain dari tim Sriwijaya. Masih susah bola keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih menanti kembali penonton. Ini dia dalam tendangan ke dalam saja dari tim Sriwijaya. Sudah lakukan dia yang mencoba beri kepada Ain. Disambut saja oleh Adam. Ini dia, kita tahu bagaimana bola-bola udara yang masih mampu diselamatkan. Handball. Itu dia, bola terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan bebas. Masih menanti lagi dari tim Bala-Bala. Angkat bola kepada Nanda. Nanda memberikan umpan, ya, masih mampu diselamatkan oleh pemain Sriwijaya. Lagi bola, berbahaya. Ini dia Sriwijaya melakukan tekanan dengan Wawan. Masih terus dibayang-bayangi Lamela. Wawan kemana arahkan bola, terlepas. Fahmi lebih bisa memberikan pada penjaga gawang yang tidak berisiko. Faisal angkat bola, umpan lambung ke depan langsung yang masih gagal Bala-Bala. Lagi-lagi bola dalam penguasaan Sriwijaya. Itu dia, cukup sabar lagi Sriwijaya mencoba mengembangkan dalam permainan. 1-2 dalam permainan di sana yang mencoba umpan-umpan pendek dari Sriwijaya ini. Ini dia sebuah serangan yang dilakukan. Ada seorang Fahmi menolong bola, berbahaya, tendangan keras. Lagi-lagi yang diciptakan peluang yang kita saksikan mengancam, membuat kembali berbahaya di lini pertahanan bagi Bala-Bala. Hampir saja Fahmi lagi-lagi memberikan ancaman, hanya menghasilkan sepak pojok. Itu dia kembali peluang yang mencoba lepas bola kawalan, kembali berbalik keluar dari tekanan Bala-Bala. Ini dia kita saksikan mencoba berikan pada Jarod. Masih Jarod kontrol bola, berikan ke depan langsung pada Fahmi. Lagi-lagi itu dia blocking bola. Kita saksikan di sana dengan satu pemain Sriwijaya. Ada Jarod lagi lepas dari kawalan pemain Sriwijaya. Bola yang keluar hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Satu ruang dalam kerjasama kembali mencoba menciptakan satu peluangnya. Ini dia satu tekanan yang mencoba di sana dari tim Sriwijaya. Masih menanti, ada Nanda, masih Nanda bergerak kembali. Itu dia kembali gagalnya 1-2 dalam umpan kerjasama, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kandas dan gagal dalam serangan-serangan yang dilakukan. Bagaimanakah dengan Sriwijaya maupun Bala-Bala di babak yang kedua ini? Ini dia kembali Sriwijaya melakukan tekanan dengan seorang Wawan. Masih Wawan ke belakang berikan kepada Embing. Masih Embing penguasaan bola kembali di sana, masih mencoba untuk sedikit lebih sabar dia berikan umpannya kepada Imam. Ada Imam angkat bola, ya, tepat tadi mencoba diselamatkan oleh penjaga gawang Faisal. Bala-Bala yang berbalik kembali mengembangkan permainan. Ini dia melakukan serangan dengan seorang Jarod. Sayangnya di mana tendangan kaki kiri tidak tepat kembali dengan sasaran tadi seorang Jarod. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Satu peluang yang mencoba kembali dari Sriwijaya. Itu dia kembali mencoba mengamankan bola di sana dengan satu ruang. Balikan bola kepada satu pemain dari Sriwijaya. Kerjasama dalam serangan. Kita saksikan ke belakang dia mencoba menghadirkan kembali tekanan yang dilakukan dari tim Sriwijaya dengan Wawan. Pindahkan bola pada Ambing. Ambing ada di sana, coba dikawal dengan Ada. Lagi-lagi seorang Adam tepat tadi mengawal pergerakan pemain Sriwijaya.
Ini dia menutup ruang dan bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan sepak pojok. Kembali mencoba Sriwijaya dengan Wawan. Lebih dekat. Di mana penjaga gawang yang mampu menyelamatkan bola Faisal. Pemain bala-bala yang berbalik lagi kita saksikan melakukan ancaman dengan seorang Fahmi. Fahmi agak susah. Ruang yang sangat dilindungi tadi sempitnya buat seorang Fahmi. Tidak bisa melepaskan satu tendangannya. Dia kembali selamat Sriwijaya. Mencoba kembali dari tim Sriwijaya. Ini dia dari lini pertahanan yang melakukannya, mencoba di sana. Satu ruang dalam kerjasama, ada Fahmi, masih seorang Fahmi, dia berikan kepada Ainul, kejar Wawan, lepas bola. Oh, di mana bola yang sedikit mengenai rekannya dalam sapuan saudara Fahmi tadi, menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim yaitu Sriwijaya. Ada Ainul, masih Ainul dorong, dia berikan pada Wawan. Wawan pindah bola dan akhirnya gol kembali terjadi dari pemain Sriwijaya, membuat kembali gagalnya bala-bala atau penjaga gawang untuk bisa menyelamatkan kembali gawangnya dari kebobolan. Itu dia menggandakan kembali kedudukan dengan 2-0. Ainul, itulah dia proses terjadinya gol yang kedua tadi. Kita saksikan saudara Ainul kembali memberikan ancaman sekaligus membawa atau menggandakan kedudukan di papan skor 2-0 di menit-menit kali ini dari tim Sriwijaya. Itu dalam pertandingan tadi kita saksikan di mana gol pertama yang tercetak tadi, sebuah gol yang istimewa pembuka di babak pertama dari seorang Fahmi. Prosesnya terjadinya gol pertama Sriwijaya dilanjutkan di babak kedua, kembali lagi di babak yang kedua di menit awal ini lagi-lagi Ainul membuat atau memberikan ancaman sekaligus menggandakan kedudukan untuk tim Sriwijaya dengan 2-0. Itulah menit yang berjalan bagaimanakah dengan bala-bala untuk bisa menyamakan tadi. Akhirnya gagalnya malah digandakan dengan Sriwijaya. Waktu yang masih ada buat tim bala-bala. Ini dia sebuah serangan jarak. Baik, itulah dalam pertandingan kita saksikan di mana satu peluang yang mencoba kali ini dari tim yaitu bala-bala yang terus melakukan serangannya. Masih ada waktu, mungkin itu dia yang untuk bisa memperkecil kembali ketertinggalan dengan 2-0 ini. Mampukah dari tim bala-bala? Ini dia dengan Nanda, balik lagi bola dengan Fahmi, dorong lagi bola, dia mencoba di sana. Kita saksikan berbahaya Sriwijaya. Akhirnya gol ketiga, kembali pembuka dari Sriwijaya, memperbesar kedudukan lagi dengan saudara Ainul lagi yang ketiga kalinya membuat gol. Itu dia 3-0 Sriwijaya. Apa yang terjadi bala-bala MC, di mana serangan-serangan dari tim Sriwijaya sangat nyaman untuk bisa memperbesar kedudukan. Baik, juga sedikit informasi kepada penonton dalam laga puncak, laga akhir besok, di mana kita lebih awal dalam mengadakan pertandingan. Sekali lagi buat penonton seluruhnya yang hadir di sini, untuk besok sore kita akan lebih awal. Itu dia karena panjangnya dalam waktu besok, karena penutup sekali lagi di mana akan bergulir dalam pertandingan jam 16.00 WITA. Itulah kick off yang kita akan lakukan, tidak seperti biasanya jam 16.30 WITA, tapi untuk besok kita lebih awal akan mempermainkan atau pertandingan dimulai dengan 16.00 WITA. Itulah dalam pertandingan besok kita lebih awal karena mungkin jadwal itu dia juga penutupannya lebih panjang nantinya. Hanya menghasilkan tenaga ke dalam saja. Hanya menghasilkan kembali satu serangan yang mencoba di sana. Ini dia kembali tekanan yang dilakukan dari tim lain. Dari mencoba menciptakan pergantian pemain Sriwijaya, di mana keluarnya Nijar digantikan Johan nomor 28.
Oke penonton, di dalam pertandingan kita saksikan di mana peluang-peluang yang mencoba, di mana dari tim Bala-Bala yang lebih cepat bisa memperkecil ketertinggalan, akhirnya tertinggal lebih besar dengan pemain Sriwijaya dengan keunggulan 3-0 sementara dalam menit yang berjalan di babak yang kedua ini. Itulah siapakah yang sebentar lagi dalam peluit panjang nanti yang mengakhiri pertandingan di puncak. Kita tahu dalam perebutan juara ketiga ini, apakah Bala-Bala mampu memperkecil sekaligus menyamakan nantinya, merubah keadaan di lapangan, ataukah ini dia tim kembali pembuka dalam sejarah juara ketiga nantinya, Sriwijaya FC Tegal Padang Timur, yang akan kembali membawa trofi itu besok keluar sebagai gelar juara ketiga di turnamen Banyu Biru. Ini dia, kita tunggu saja sebentar lagi, menit yang masih berjalan, masih ada waktu untuk Bala-Bala untuk bisa memperkecil atau menyamakan. Baik penonton, balik lagi kita mengalihkan perhatian, masih ada waktu babak yang kedua ini, walaupun dengan 3-0 tapi pemain Bala-Bala yang terus tidak kembali. Kita tahu di mana mengendor dalam semangat, itu dia terus melakukan serangan-serangan untuk bisa kembali semangat, memperkecil ketertinggalan. Masih ada waktu untuk Bala-Bala untuk bisa mengambil nantinya juara ketiga. Ini dia, walaupun dengan 3-0 berbahaya, hampir saja pergantian pemain Sriwijaya, 2 pemain sekaligus dikeluarkan. Ini dia Ainul yang kembali ditarik keluar dengan Rega dan juga Wawan. Kita saksikan digantikan, ini dia Pari dan juga Amir masuk dan juga Pari. Sekali lagi formasi kepada Rianbo, ditunggu istrinya di luar lapangan atau di stand parkir. Rianbo kembali lagi dari Desa Banyu Biru yang mungkin ada di sini, ditunggu istrinya di stand parkir. Sekian, terima kasih. Baik penonton, itulah dalam pertandingan menit yang sudah berjalan di babak yang kedua dalam perebutan juara ketiga ini. Rupa-rupanya bagaimanakah dengan Bala-Bala yang belum bisa memecah kebuntuan. Ini dia yang mencoba dengan Jarod. Masih kita saksikan dengan serangan berbalik dengan pemain barunya Sriwijaya nomor punggung 2, mencoba memberikan ancaman. Amir akhirnya hampir saja satu peluang yang mencoba di sana. Kita saksikan lagi-lagi dalam ancaman pemain-pemain dari Sriwijaya. Kita saksikan di sana hampir saja yang mencoba. Oke penonton, balik lagi kita ke lapangan. Ini dia satu peluang yang mencoba dari tim Bala-Bala. Oh, sangat disayangkan di mana tendangan tadi yang mencoba menciptakan dari saudara Fahmi masih sedikit melenceng dari gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Yang mencoba di sana kita saksikan dari tim Bala-Bala. Ini dia, ada Johan. Balik lagi, ini dia mencoba dari tim Sriwijaya. Oh, masih susah di mana umpan dalam satu kerjasama kita saksikan di sana, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada Nanda, masih Nanda, pindahkan bola dia, mencoba ke belakang lagi dengan Teddy, masih seorang Teddy. Teddy berikan dia kepada Lamela, mencoba melindungi bola. Oh, hampir saja terjadi kesalahan dari lini pertahanan. Hati-hati Lamela, buang saja bola oleh Amir tadi, keluar meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Masih menanti kembali satu peluang yang mencoba di sana, angkat bola ke depan langsung. Ruang yang mencoba diberikan lagi kepada satu tim ini. Kita saksikan di sana pemain-pemain dari tim Sriwijaya. Ada Johan, ada Fahmi, masih Fahmi.
Fahmi yang mencoba sedikit memberikan umpan, ya, tapi sayang belum bisa melewati penjaga gawang. Itu dia Faisal, sangat rapi dia Faisal, belum bisa di mana menyelamatkan kembali gawangnya yang tidak mau ada kebobolan. Serangan yang mencoba dengan Teddy, masih gagal juga bala-bala untuk memperkecil ketertinggalan. Susah pemain bala-bala ini. Bagaimanakah dengan tertinggalnya 3-0 dengan pemain Sriwijaya? Masih ada waktu bala-bala, tapi sayangnya di mana memecah dari kebuntuan saja belum bisa memperkecil ketertinggalan pemain bala-bala. Ini dia ada satu serangan kembali mencoba dari tim Sriwijaya, coba memainkan bola di sana, mengatur ritme dalam waktu. Bagaimanakah mampukah membawa dalam kemenangan nantinya untuk juara ketiga Sriwijaya FC? Masih kita menunggu di sana, menit-menit yang masih berjalan babak yang kedua ini. Sriwijaya masih menanti detik-detik untuk bisa membawa, ini dia sejarah baru, keluar sebagai juara ketiga di turnamen Liga Tarkam Desa Banyu Biru. Ancaman Teddy lagi-lagi di menit-menit ini yang mencoba dari tim bala-bala, tapi sayang juga Jarod yang harus mendapatkan kembali di mana perawatan. Itu dia sedikit tergeletak tadi, coba memegangi kaki kanannya. Apa yang terjadi dengan pemain bala-bala ini? Hanya menghasilkan sepak pojok. Kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba dari tim, yaitu bala-bala. Ini dia dengan saudara Teddy yang akan mengambil ancang-ancang sepak pojok. Masih menantinya, berikan kepada Adam, mencoba mampukah memecah dari kacamata yang masih kebuntuan terjadi dari tim bala-bala ini. Dengan Jarod di sana, masih Jarod pindahkan bola, sangat nyaman bagi pemain-pemain dari tim Sriwijaya. Bola kembali dikuasai dengan Fahmi, masih ada Fahmi. Kita saksikan di sana yang mencoba diambil Adam. Apa yang terjadi dengan pemain-pemain bala-bala ini? Mencoba ambil, hampir saja kembali memberikan ancaman. Lagi-lagi dengan pemain Sriwijaya ini. Itu dia yang terjadi. Kita saksikan satu peluang yang mencoba di sana. Masih dengan tenang kembali mencoba Wahid. Coba sedikit mengulur waktu karena dia tahu dengan kemenangan 3-0 ini mampukah nantinya akan membawa kemenangan. Itu dia. Masih menanti di sana satu peluang yang mencoba lagi-lagi dalam tekanan Sriwijaya. Baik penonton, ini dia kembali satu peluang yang mencoba dari tim bala-bala. Ada Jarod mampukah bisa memperkecil ketertinggalan, dan akhirnya belum tahu. Tidak bisa pemain bala-bala ini untuk bisa memecah di mana peluang yang sangat nyaman di muka gawang. Tapi sayangnya pemain-pemain depan bala-bala belum mampu kembali mencetak. Itu dia di mana gol dalam memperkecil ketertinggalan. Gagalnya bala-bala hanya menghasilkan sepak pojok. Kita saksikan dari tim bala-bala bagaimanakah mampukah dengan menit yang berjalan ini. Ini dia kembali Sriwijaya sangat nyaman lagi untuk bisa memainkan bola di tengah. Ke belakang dia berikan pada Johan, masih seorang Johan. Kita saksikan di sana. Masih menanti dia. Ini dia kembali serangan dilakukan bola ya keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam. Ada kembali Adam di sana pemain bala-bala yang mencoba kembali. Kita saksikan kembali serangan dia. Lagi-lagi dengan Jarod, bala-bala dengan Teddy. Masih Teddy langsung dia. Tidak sesuai dengan harapan. Baik, menit waktu yang sudah berjalan di babak yang kedua ini. Bagaimanakah dengan dua tim? Kita tahu di mana bala-bala yang masih tertinggal dengan 0-0. Itu dia yang masih kita menanti menit detik-detik waktu akhir babak yang kedua akan membawa, ini dia sejarah di Liga Tarkam Desa Banyu Biru. Keluarnya kembali di mana juara ketiga nantinya. Siapakah? Masih bertanda tanya walaupun dengan 3-0 kemenangan, tapi masih ada menit yang berjalan. Itu yang membuat kembali bagaimanakah dengan bala-bala mampukah memperkecil atau kembali menyamakan. Masih kita menunggu. Gagal Amir untuk bisa mengontrol bola. Ini dia pemain yang baru saja dimasukkan dari tim pelatih untuk babak yang kedua. Saudara Amir jatuh bangun di lapangan. Kita saksikan bagaimanakah mungkin belum siap dengan stamina. Itu dia kembali mencoba. Fahmi kandas kembali dari tim bala-bala, padahal nyaman dari Fahmi sudah mendapatkan ruang posisi bola di depan gawang. Sayang penyelesaian lagi-lagi pemain bala-bala ini. Berbalik kembali ini dia dari tim bala-bala masukkan Sriwijaya. Hampir saja kembali memainkan dan akhir dari
turnamen perebutan juara ketiga. Keluar sebagai gelar juara ini dia Sriwijaya yang akan membawa sejarah kembali, momen baru di Liga Tarkam Desa Rangi Biru. Tegal Padang Timur, satu tim yang dibawa dengan coach pelatih dan juga pembina Sriwijaya ini dia yang sudah sedikit memberikan apresiasi di lapangan buat Sriwijaya. Selamat mendapatkan ini dia juara ketiga dengan kemenangan 3-0 berhadapan di sore kali ini bala-bala, hanya dengan hasil kekalahan 3-0 membawa timnya berada di juara keempat.